teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai implementasi strategi deduktif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. 1. Riki Pratama. 2. Vanisya Haq Galistia Krisna Dewi. 3. Amirah Hatami Islamiati. 4. Saya sendiri, Sania Devani Eka Saputri. Subbab materi yang akan kami bahas kali ini ada 7 subbab. 1. Definisi strategi deduktif. 2. Tujuan strategi deduktif. 3. Karakteristik strategi deduktif. 4. Kelebihan dan kekurangan strategi deduktif. 5. Fase atau sintaks strategi deduktif. 6. Langkah-langkah strategi deduktif. Dan yang ketujuh, implementasi strategi deduktif dalam pembelajaran kelas 5. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Deduktif berasal dari bahasa Inggris deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, kemudian menemukan yang khusus dari hal abstrak kepada hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju ke Menurut Agus Prasetyo, mengemukakan bahwa strategi deduktif adalah strategi pembelajaran dari umum ke khusus. Jadi dapat disimpulkan, strategi deduktif adalah strategi yang menjelaskan konsep atau penjelasan terlebih dahulu, kemudian baru beralih pada contoh yang terdapat dalam konsep tersebut. Tujuan dari strategi deduktif yaitu dirancang untuk mengajarkan konsep dan generalisasi, mengandalkan contoh dan bergantung pada keterlibatan guru secara aktif dalam membimbing siswa. Karakteristik strategi deduktif yang pertama, berorientasi pada siswa dan materi. Yang kedua, berstruktur tinggi. Yang ketiga, penggunaan waktu yang lebih efisien. Yang keempat, kurang memberi kesempatan untuk belajar sewaktu-waktu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kelebihan menurut Udoyo 1990, ada beberapa kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran deduktif, yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan singkat. Yang kedua, pada kelas yang kuat, pendekatan deduktif akan lebih memudahkan peserta didik menangkap konsep yang diajarkan. Yang ketiga, cara untuk menyampaikan isi pelajaran amat sesuai untuk peserta didik bertahap kognitif tinggi dan mudah menyempurnakan pengajaran. Yang keempat, kombinasi metode pada pendekatan deduktif akan mengurangi kelemahan pendekatan deduktif. Kekurangan yang pertama, peserta didik kesulitan memahami konsep yang abstrak bila tidak didahului contoh konkretif. Yang kedua, pendekatan deduktif dikhawatirkan menyebabkan ingatan lebih penting daripada pengertian. Yang ketiga, peserta didik menjadi pasif hanya menurut pola pengerjaan yang disajikan oleh Yang keempat, kurang bermanfaat untuk peserta didik yang lemah. Strategi ini lebih berpusatkan pendidik dan kurang meningkatkan kemahiran berpikir. Fase atau sintaks. Di sini terdapat 4. Yang pertama, menyatakan abstraksi. Yang kedua, memberikan ilustrasi. Yang ketiga, aplikasi. Yang keempat, penutup. Baik,
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Langkah-langkah yang ada pada strategi deduktif adalah: yang pertama, guru memilih konsep, prinsip, inisiasi, atau aturan yang akan disajikan. Yang kedua, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi serta contoh-contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun suatu hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok. Untuk yang keempat adalah guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya, Sonia Devani Eka Saputri, NIM 160, akan menyampaikan materi tentang implementasi strategi deduktif dalam pembelajaran kelas 5. Kelompok kami mengambil buku tematik terpadu kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 tentang organ gerak hewan, pembelajaran ke-1, serta muatan mapel, bahasa Indonesia, dan IPA. Dalam slide tersebut terdapat muatan mapel, kompetensi dasar atau KD, dan indikator. Nomor 1, muatan mapel bahasa Indonesia. KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan teks lisan secara lisan dan visual. Indikator 3.1.1 menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Indikator 4.1.1 mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nomor 2, muatan mapel IPA. KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Indikator 3.1.1 menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Indikator 4.1.1 menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Tujuan pembelajaran. Saya, Amira Atami, akan menjelaskan. Dalam implementasi strategi deduktif terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pembuka, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Sebelum masuk dalam kegiatan inti pembelajaran, hendaknya dimulai dengan adanya kegiatan pembuka yang berisikan serangkaian kegiatan atau fase persiapan. Kegiatan yang pertama adalah mengajak siswa agar berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah mengecek kelengkapan atribut, misalnya dasi, sabuk, serta bed. Lalu, guru akan mengisi absensi kehadiran siswa. Untuk yang ketiga adalah memberitahu tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. Boleh judul tema maupun subtema yang akan dibahas. Untuk yang keempat adalah menjelaskan alur pembelajaran. Pada kegiatan inti terdapat fase pembelajaran. Yang pertama adalah
Pada awal pembelajaran, guru mengkondisikan siswa secara klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar. Lalu, mengajak siswa agar ikut berpartisipasi. Yang kedua adalah mengajak siswa mengamati gambar dan percakapan tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang ketiga adalah mengarahkan siswa membaca bacaan dalam buku. Yang keempat, menceritakan secara singkat tentang isi bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Pada kegiatan Ayo Menulis, guru menceritakan secara singkat apa itu ide pokok. Lalu, membentuk kelompok untuk siswa agar mereka berdiskusi tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Kemudian, guru menjelaskan apa saja yang bisa dimasukkan dalam kegiatan berdiskusi. Pada fase kesimpulan, yang pertama adalah mengarahkan siswa agar menunjukkan hasil diskusi kelompok mereka. Yang kedua, siswa membandingkan hasil diskusi mereka dengan kelompok lain. Setelah membandingkan hasil diskusi, mereka mencari pendapat yang banyak didukung oleh peserta diskusi dan yang dirasa mendekati kebenaran. Setelah itu, siswa meminta penguatan kepada guru mengenai kesimpulan yang telah diambil, ataupun guru mengajak siswa dalam membuat kesimpulan. Lalu, para siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan memberi tanggapan. Pada kegiatan penutup terdapat dua fase. Yang pertama ada fase kesimpulan, yaitu menyampaikan secara singkat tentang materi yang sudah dibahas. Yang kedua, mengajak siswa bersama-sama membuat ringkasan. Yang ketiga, memberi sesi tanya jawab dalam menguatkan pendalaman materi. Untuk fase penutup, yang pertama adalah melakukan penilaian hasil belajar. Yang kedua, mengingatkan siswa agar selalu mengucap terima kasih. Yang ketiga adalah mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran yang kami buat. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Terima kasih.